Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sekalian anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat semua dan semoga semuanya masih dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar kembali fisika di kelas 10, yaitu tentang vektor dan skalar. Vektor dan skalar, ya. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Apa tadi? Apa itu skalar? Yaitu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Misalnya yang termasuk besaran seperti massa, waktu, suhu, massa jenis dan lain-lain. Itu termasuk skalar. Artinya skalar ini dia hanya memiliki nilai besarannya. Misalnya massa, nilai massanya 5 kg. 5 kg. Waktu 5 sekon misalnya. Nah, itu skalar. Yang kedua vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, beda tadi dengan skalar tadi. Kalau skalar tadi dia hanya memiliki nilai, enggak memiliki arah. Nah, kalau vektor ini dia memiliki nilai dan arah, ya. Nah, besaran yang termasuk besaran vektor antara lain perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, kuat arus dan lain-lain. Nah, di dalam vektor ini arah itu mempengaruhi suatu besaran, ya. Misalnya kecepatan atau gaya lah kita bilangkan gaya 50 Newton ke kanan. Itu arah ke kanan arahnya. Berbeda dengan gaya 50 Newton ke kiri. Nah, itu beda. Di mana bedanya? Kalau ke kanan bisa kita anggap positif, ke kiri bisa negatif. Misalnya 50 Newton ke kanan, 50 ke kiri. Nah, jika digabungkan kedua gaya ini, maka dia akan saling meniadakan, saling berlawanan arah, ya. Nah, itu namanya besaran vektor. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan dua buah vektor? Nah, sini yang pertama resultan atau penjumlahan dua vektor sejajar dan searah. Misalkan contoh soalnya, ya. Misalkan Pak Guru mengendarai sepeda motor lurus ke arah timur dan menempuh jarak sejauh 2 km. Setelah itu di perempatan jalan berhenti karena ada lampu merah. Kemudian perjalanan dilanjutkan lagi lurus ke arah timur sejauh 5 km. Jadi pertama tadi 2 km ke arah timur, ya kan? Kemudian lagi tambah lagi 5 km ke arah timur juga. Berarti ini searah, ya. Sejajar dan searah. Pak Guru telah berpindah sejauh 2 km tambah 5 km sama dengan 7 km. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, sini perhatikan gambarnya. Nah, sini mula-mula sini awalnya. Posisi awal di sini. Jadi Pak Guru naik sepeda motor 2 km ke kanan atau ke timur. Kita anggap timur ke kanan, ya. Ini arah mata angin sini. Nah, ini. Ini mata angin timur, barat ke kiri, utara ke atas, selatan ke bawah. Ini timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Nah, ini yang arah serong-serongnya nih, ya. Jadi kalau ke kanan, ke timur berarti ke kanan deh nih. Ke kanan. Mula-mula di sini posisinya. Jadi Pak Guru tadi jalan ke timur 2 km. Sini. Kemudian tambah lagi 5 km ke kanan juga, ke timur juga. Nah, ini searah dia, sejajar dan searah, ya, searah.
Maka kalau yang demikian ini caranya langsung dijumlahkan saja. R atau resultan sama dengan A tambah B. Ya, 2 tambah 5 sama dengan 7 km. Nih ya. Jadi jika vektor A dan B sejajar dan searah, maka besar vektor resultan R adalah R sama dengan A tambah B. Ini ya, ini rumusnya. Ini rumus jika dua buah vektor searah dan sejajar ya. Sejajar dan searah. Nah. Yang kedua, bagaimana cara menjumlahkan vektor dengan cara yang lain? Ini resultan dua vektor sejajar dan berlawanan arah ya. Dalam dunia matematika telah belajar kita apa sejajar ya. Sejajar itu segaris artinya. Ya. Kalau sudutnya 0 derajat, sudutnya. Nah, ini resultan dua buah vektor yang sejajar dan berlawanan arah. Kalau yang pertama tadi searah. Ya, searah. Nah, searah tadi. Sejajar dan searah. Nah, kalau sekarang ini sejajar tapi berlawanan arah. Nah, perhatikan. Misalkan Pak Guru mengendarai sepeda motor lurus ke arah timur dan menempuh jarak sejauh 7 km. Setelah itu Pak Guru kembali lagi ke barat sejauh 5 km. Dilihat dari posisi asal, Pak Guru telah berpindah sejauh 7 km ditambah minus 5 km sama dengan 2 km. Nah, bagaimana cara gambarnya? Perhatikan ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar agak melengkung karena kertasnya melengkung waktu dipoto ini ya. Perhatikan, ini lurus harusnya ini. Tapi karena tadi motonya kertasnya melengkung, jadi dia agak melengkung sedikit gambarnya. Nah, ini posisi awal Pak Guru naik sepeda motor ke arah timur sejauh 7 km. Kemudian dia balik lagi ke asalnya, itu balik ke arah barat, balik kanan dia kan gitu, ke arah barat sejauh 5 km. Nah, ini dia. Maka resultan keduanya ini, dua vektor ini A dan B adalah A ke kanan positif tambah minus B. Ya. Karena kenapa minus B? Karena arah yang kedua itu ke kiri atau berlawanan arah ke barat ya, berlawanan arah dengan arah yang pertama tadi. Jadi minus ini dia. Jadi 7 tambah minus 5. Jadi 7 tambah minus 5 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2 km. Ini. Inilah waktu pertama kita jumpa itu ya. Saya sudah memberikan contoh soal matematika sebagai dasar untuk menghitung dalam fisika. Nah, itu ya. Ini 7 tambah min 5. Nah, kalau ini kamu tidak mengerti, Mas, jadi susah nih. Berapa pula nih? Ada yang bilang 7 tambah min 5 jadi 7 tambah 5 jadi 12. Atau jadi 7 atau 5 kurang 7 min 2, salah ya. Jadi 7 tambah min 5 sama dengan 7 kurang 5 karena positif tambah negatif. Positif kali negatif jadi negatif. 7 kurang 5 sama dengan 2 km. Nah, inilah cara menghitung dua vektor sejajar tapi berlawanan arah. Ini dia. R sama dengan A tambah min B. Ya, A dan B ini sejajar tapi berlawanan arah. Ini ya. Berikutnya. Nah, ini resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Resultannya itu penjumlahan atau jumlah dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, ini beda lagi dari yang dua tadi ya. Nah, perhatikan ini gambarnya nih. Ini mula-mula di sini. Kemudian bergerak ke kanan. Ini. Terus ke atas. Kalau dari mata angin posisi awal di sini bergerak 4 km ke arah timur. 4 km ke arah timur. Ya. Kemudian naik
atau ke arah utara sejauh 3 km. Nah, ditanya berapakah perpindahan ya dari A ke B ya. Nah, ini berapakah perpindahannya, perhatikan. Apakah resultannya R sama dengan A tambah B sama dengan A tambah 3 sama dengan 7? Ternyata tidak ya. Ternyata bukan itu hasilnya, bukan 4 tambah 3. Nah, karena apa? Karena resultan R merupakan sisi miring segitiga siku-siku. Nah, sini perlu menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti gini, maka kita menggunakan dalil Pythagoras. Ingat pelajaran matematika di SMP sudah pernah belajar ya. Segitiga siku-siku, ada dua sisi yang saling tegak lurus, maka menghitung sisi miringnya menggunakan dalil Pythagoras yang berikut ini. Ini dia. Ini rumusnya. R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini ya. Ini namanya dalil Pythagoras atau teorema Pythagoras. Di SMP sudah belajar kita tentang dalam matematika ya, dalam matematika tentang teorema Pythagoras. Jadi A tadi berapa? A tadi 3. A tadi berapa? 4 ya, 4 ke kanan. Ini 4 km, 3 ke atas. Nah, ini antara A dengan B ini tegak lurus, yaitu memiliki sudut siku-siku ya, 90 derajat siku-siku ya, tegak lurus ini, saling tegak lurus, perhatikan. Maka dihitung sini jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 9. 16 ini berapa? Dari mana 16? 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9, jumlahkan menjadi akar 25 sama dengan 5 km. Nah, ini cara menghitungnya ya. Kalau ada dua buah vektor yang saling tegak lurus, maka resultannya seperti ini menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini. Yang keempat, yang D, resultan dua vektor yang mengapit sudut, di mana sudutnya ini bukan siku-siku ya. Nah, bukan siku-siku. Sudut theta ini bukan siku-siku. Kalau yang tadi siku-siku atau tegak lurus 90 derajat. Kalau yang ini bukan siku-siku, bukan tegak lurus. Misalkan diketahui dua buah vektor A dan B membentuk sudut theta seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan. Nih. Nah, maka bagaimana ngitung resultannya? Yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Saya ulangin. R sama dengan akar dari A kuadrat vektor A pangkat 2 tambah vektor B pangkat 2 ditambah 2 kali vektor A kali vektor B baru dikali kosinus sudut ini, theta tadi ini. Theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, ini ya. Kalau sini theta 60 berarti ini cos 60. Kalau sini theta 45 berarti cos 45. Ya, nah begitu. Nah, jadi kalau tetanya 90, maka cosnya cos 90 1 menjadi seperti ini. Jadi kembali kepada yang nomor 3 tadi ya, yang tadi ini. Nah, ini dia. Karena siku-siku dia 90 derajat. Nah, di sini ada contoh soal. Ini soal pembahasan soal tentang vektor. Perhatikan di sini. Ini soal ini udah masuk ujian nasional ini dulu ya. Ini perlu kamu perhatikan ini baik-baik. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter ya.
dan belok ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, nah ini A 18 meter ke arah barat daya, B 14 meter ke arah selatan, C 10 meter ke arah tenggara, D 6 meter ke arah timur, E 2 meter ke arah tenggara. Nah, perhatikan bagaimana pembahasannya. Dan ini baik-baik. Diketahui sini S1 yaitu jarak pertama ya. Yang ditempuh pertama 1 2 meter ke arah barat. Nih, arah barat 2 meter ke arah barat. Nih, perhatikan gambarnya. Ikan tadi ada 3 kali gerak dia kan. Pertama ke barat, kedua ke selatan, ketiga ke timur. S1 yang pertama ya, 2 meter ke barat. Ini, perhatikan. Nah, ini kita ambil titik awal sini ya. Di titik perpotongan sini, titik pusatnya nih. Ke barat ke kiri berarti. Ini ke kiri, barat ke kiri. Ke kiri ya. Ke kiri barat. S1 2 meter. Nah, anggap lagi 2 meter sini ya. Kemudian ke bawah ke selatan 6 meter ke selatan, ke bawah sini 6 ke selatan S2. S2 6 meter ke selatan, ke bawah dia. S3 10 meter ke timur. Dari sini 10 meter. Nah, sampai di sini. Ya. Ini titik terakhir. Ya. Di sini titik terakhir ya anak tadi. Di sini awalnya. Nah, yang diminta pertanyaannya, berapakah perpindahan dari sini ke sini? Ya. Dari titik awal ini sampai titik akhir kemari. Berapa jarak ini kemari ya? Perpindahan ini berapa? Ini namanya perpindahan namanya. Ya, bukan jarak tempuh. Kalau jarak tempuh beda dengan perpindahan ya. Kalau jarak tempuh, jarak ini semua dihitung. 1 tambah ini, tambah ini. Itu aja dia tujuannya jarak tempuh. Itu kalau dihitung jarak tempuhnya 2 tambah 6, 8 tambah 10, 18 meter dia. Itu namanya jarak tempuh. Nah, kalau perpindahan ini dia vektor tadi. Nah, ini dia. Itulah beda antara jarak dengan perpindahan. Kalau jarak itu besaran skalar dia ya. Skalar. Enggak memiliki arah. Kalau perpindahan memiliki arah. Jadi arah mempengaruhi. Ini dia. Bagaimana ngitungnya? Perhatikan. Ini tadi kan ini. Ini tadi kan S1 ke kiri ya. Ini 2 meter ke kiri. S3 ke kanan. Ini S3, ini S3 ya. S3 10 meter. Perhatikan. Antara S1 dengan S3 sejajar ya, sejajar, tapi berwarna arah. Yang S3 ke kanan positif, S1 ke kiri negatif. Maka sini begini, R sama dengan akar dari ya. S3 kurang S1 pangkat 2. Baru di yang ini. Yang ke bawah. Ini kan bawah sini. S2 berapa? 6 kuadrat. Jadi kalau dia gambarkan seperti ini, kita perhatikan ini. Dari sini kemari, sini ini. Kan segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku. Ya, siku-siku di sini. Ya, antara S2 ya dengan yang ini. Selisih antara S3 S1. Ini dia hitungannya ya. Maka ini menggunakan teorema Pythagoras. Nah ini. Jadi sini kemari berapa? Ini kemari. Inilah tadi dia S3 kurang S1. S3 tadi 10, S1-nya 2. Sehingga ini 8 ini jadinya. 8. Sini 6. S2-nya 6. Maka 10 kurang 2 8. Pangkat 2 64. 6. Pangkat 2 36. Sama dengan akar 100. Sama dengan 10 meter ke arah mana? Tenggara ini. Ya, tenggara ya. Ini tenggara ini. Gambarin tadi. Tenggara. Ini tenggara ya, ke kanan bawah, serong kanan. Nah, ini tenggara. Tenggara ini.
Berikutnya contoh yang kedua, pembahasan kedua. Ini perhatikan. Seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat. 10 meter ke barat, ini barat. Kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter ke bawah. Dan belok ke timur sejauh 15 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah ini ya gambarnya, ini hasil jawabannya. Yang A 18 meter ke barat daya, B 14 meter ke arah selatan, C 13 meter ke arah tenggara, D 12 meter ke arah timur, E 10 meter ke arah tenggara. Nah, perhatikan kembali sini. Oh, yang tadi jawabannya C tadi ya, 10 meter ke arah tenggara tadi. C. Ini, baik. Nah, kita bahas ini yang nomor 2 tadi. Diketahui S1 10 meter ke arah barat. Nih. S1 ke barat. S2 12 meter ke arah selatan. Nih. S3 15 meter ke arah timur, 15 kemari. Nah, berarti cara sama dengan nomor yang pertama tadi ya, sama caranya. Maka R sini perpindahan adalah arah memenuhi persamaan ini. R sama dengan akar dari S3 kurang S1. Kenapa? Karena S3 ke kanan positif, ke kiri negatif. S1 ke kiri negatif. Maka 15 kurang 10 tambah 12. S2 12. Ini kurang pangkat 2 nya nih ya, ini. Pangkat 2 banyak nih. 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 sama dengan akar dari 25 tambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13 meter. Kemana? Arah tenggara. Ini resultannya ya. Baik. Nah, di sini kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya di grup Fisika 10 ya, di grup WA kita Fisika 10 yang mau bertanya atau memberikan tanggapan ya. Nah, ini ada soal latihan. Nanti kamu kerjakan ini latihan ini, kumpulkan japri ya, ngumpulkannya japri. Kalau bisa hari ini disiap hari ini, kalau bisa diusahakan hari ini sudah siap. Kemudian saya harapkan ini semua anak kelas 10C ini semua ngerjakan ya tugas-tugas ini, karena yang sudah kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya. Ini berguna untuk kamu sendiri. Ini masuk nilai harian ya, akan menambah nilai-nilai nanti kamu di raport nanti. Nah, kalau sering-sering nggak buat tugas, maka nilainya nanti akan berkurang atau nggak bisa menambah nilai hasil ujian nanti ujian semester ya, nilai raport. Ini contoh, ini soal latihan, ada 3 soal ya. Ini 2 buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 15 Newton dan 9 Newton, bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 60 derajat. Nilai resultan dari 2 vektor tersebut adalah, nah ini perhatikan. Pakai apa ini digunakan? Apa rumusnya? Pakai yang ini ya, perhatikan. Pakai yang ini. Rumus yang ini pakai. Nah ini ya, yang keempat ini. Ini rumusnya. Nih. Paham ya? Kemudian nomor 2 ini sama caranya seperti contoh soal tadi. Yang tadi ini ya. Yang gini-gini ya ini. Sama caranya seperti ini. Nanti jawabannya dengan caranya ya, jangan langsung ABC gitu. Langsung dibuat caranya di buku tulis. Difotokan, kirim japri ke saya, ke Ustadz. Nih. Nomor 3. Ini juga sama seperti nomor 2 ini. Ini ya, sama. Baik, anak-anak sekalian yang saya sayangi, Ustaz banggakan, mudah-mudahan
materi hari ini bisa kamu pahami, dan mudah-mudahan kamu juga bisa menjawab soal-soal latihan ini dengan baik dan benar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian. Ya. Nah, demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.